Paradoks komunikasi publik Kang Deddy Mulyadi, kekurangan di balik personal branding yang gemilang. Sebelum masuk ke situ, saya mau mengajak kita semua merenungi ini. Ketika mendengar nama Bali, kita pasti langsung membayangkan keindahan pantainya, adat yang sakral, dan seni budaya yang hidup. Ketika saya tanya siapa nama gubernurnya, selain orang Bali sendiri, pasti banyak yang tidak tahu namanya. Apalagi jika ditanya nama-nama bupati di Bali. Bupati Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, dan lain-lain. Pasti banyak yang tidak tahu. Atau ketika mendengar nama daerah seperti Raja Ampat deh. Pasti semua langsung bisa membayangkan gugusan Pulau Kars. Surga bawah laut yang begitu tersohor. Tapi siapa nama bupatinya? Sebagian besar dari kita mungkin harus mencari dulu di internet. Tapi ketika disebutkan nama Kang Deddy Mulyadi, pasti semua pada tahu kalau beliau gubernur Jawa Barat. Konten-kontennya viral, suka belusukan, didik anak nakal di barak militer, suka bagi-bagi uang, suka bercanda sama masyarakat kecil dan lain-lain. Tapi ketika disebutkan nama daerahnya, Jawa Barat, pasti tidak semua tahu apa saja potensi unggulan daerah-daerah di Jawa Barat. Apa daya tarik Bandung, Sukabumi, Purwakarta, Kuningan, Bogor, Bekasi, dan lain-lain. Kalau bukan orang dari daerah itu sendiri, pasti ngecek dulu di internet. Publik belum tentu mengenal kekuatan ekonomi kreatif di Bandung, atau pariwisata alam di Garut dan Pangandaran, atau potensi industri agrikultur dan logistik di Subang, dan teknologi digital di Depok. Inilah paradoks komunikasi publik beberapa kepala daerah kita, termasuk Kang Deddy Mulyadi. Narasi tentang dirinya lebih besar, lebih populer dibandingkan narasi tentang daerah yang dia pimpin. Saya tidak mengatakan Kang Deddy tidak berbicara soal Jawa Barat, tapi porsi komunikasi yang dominan tetap mengarah pada personal brandnya sebagai tokoh humanis, kultural, dan dekat dengan masyarakat bawah daripada sebagai representasi total dari Jawa Barat sebagai wilayah dengan kompleksitas dan potensi besar. Ketika nama Kang Deddy Mulyadi menjadi brand yang kuat, nama Jawa Barat justru menjadi latar yang kurang menonjol. Narasi yang dibawa tetap kuat secara personal, tetapi belum tentu kuat secara institusional. Padahal, seorang gubernur idealnya menjadi pengungkit daya saing daerah, bukan sekedar influencer politik. Bandingkan dengan Bali dan Raja Ampat, yang membangun citra daerahnya secara kolektif. Branding mereka tidak bergantung pada satu sosok. Ada konsistensi promosi dari dinas-dinas, pelaku pariwisata, komunitas budaya, hingga pemerintah pusat. Identitas daerah menjadi milik semua, bukan milik tokoh tertentu. Inilah yang disebut komunikasi institusional. Narasi dibangun dari kerja sistematis banyak pihak, bukan dari kekuatan figur tunggal. Pendekatan seperti ini lebih berkelanjutan karena tidak bergantung pada siapa yang memimpin. Ketika kepala daerah berganti, narasi tetap berjalan. Namun pendekatan ini seringkali kalah gaung karena tidak menawarkan wajah atau sifat manusia yang relatable. Lalu bagaimana seharusnya? Idealnya ia menggabungkan branding figur dan branding institusi atau daerah. Pemimpin seperti Kang Deddy jangan hanya menjadi tokoh sentral, tapi juga menjadi duta daerah yang menjadikan popularitasnya sebagai alat untuk mengangkat semua potensi wilayah yang ia pimpin. Pemimpin punya kekuatan untuk menentukan topik apa yang dianggap penting oleh publik. Jika Kang Deddy menggunakan kekuatannya untuk menyetel agenda seputar potensi kawasan industri di Rebana Metropolitan, keberagaman budaya di Ciamis, atau kekuatan pertanian dan perikanan di pesisir selatan, maka ia sedang memperluas cakupan identitas publik Jawa Barat. Kita mengenal teori framing. Cara isu dikemas menentukan bagaimana publik menilainya. Jika figur seperti Kang Deddy membingkai Jawa Barat bukan sebagai wilayah yang saya pimpin, tapi sebagai rumah besar dengan berbagai warisan, potensi, dan peluang, maka komunikasi publik menjadi lebih inklusif, mendidik, dan membangun kesadaran kolektif. Sebagai gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi punya panggung besar.
Ia memimpin provinsi dengan 27 kabupaten kota, lebih dari 50 juta penduduk, dan posisi strategis secara ekonomi dan budaya. Tapi panggung itu tidak cukup jika hanya menyorot satu tokoh. Ia harus menjadikan panggung itu sebagai tempat semua potensi daerah tampil. Lalu apa saja tantangan komunikasi di Jawa Barat saat ini? 1. Branding daerah belum merata. Sebagian besar kabupaten kota di Jawa Barat belum memiliki narasi publik yang kuat dan konsisten. Yang kedua, media lokal belum terintegrasi dalam strategi komunikasi. Banyak media lokal hanya menjadi peliput acara, bukan pembentuk narasi strategis tentang daerah-daerah di Jawa Barat. 3. Dominasi figur membuat masyarakat menilai program dari siapa yang bicara, bukan apa isinya. Seorang pemimpin sejati bukan hanya yang dikenal luas, tapi yang membuat daerahnya ikut dikenal dan dihargai. Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memiliki semua modal untuk melakukan ini. Popularitas, kedekatan dengan rakyat, dan kekuatan simbolik budaya. Yang dibutuhkan kini adalah penyeimbang arah. Dari figur yang kuat menjadi figur yang menguatkan. Dari narasi personal menuju narasi kolektif. Dari branding diri menuju branding wilayah. Karena ketika kepala daerah lebih dikenal dari daerahnya sendiri, kita sedang mengalami komunikasi publik yang tidak selesai. Dan ketika hal ini terus dibiarkan, maka yang tumbuh bukan kebanggaan terhadap daerah, melainkan ketergantungan pada satu nama. Lebih repot lagi, kalau tokoh ini dikultuskan, seakan-akan semua hal yang dia lakukan tidak perlu dikoreksi, karena semua yang dia lakukan dianggap paling benar. Inilah cikal bakal lahirnya pemimpin otoritarian, koruptif, dan nepotisme. Indonesia butuh lebih banyak pemimpin yang membuat daerahnya bercahaya, bukan hanya karena dirinya, tapi karena daerah itu memang pantas bersinar. Thank you.